Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, World Business Head Region 6 Jawa 1, Bank Mandiri, Bapak Rianto. Yang terhormat, ATFM Bank Mandiri, Area Surapati, Ibu Risha Nur Hakim. Terhormat, Direktur Utama Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Dr. Irayanti SPMK Mars. Yang terhormat, Kepala Layanan Eksekutif Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Dr. Andrew Maximiliano SPMK MKes, dan tim WISE Bank Mandiri Ibu Rizka. Yang terhormat, para nasabah Mandiri Prioritas, dan yang terhormat, seluruh peserta acara Bincang Mata seputar kesehatan mata, LASIK, pelayanan rawat jalan eksekutif, dan market update Q4 2021. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul bersama pada hari ini dalam acara Bincang Mata seputar kesehatan mata, LASIK, pelayanan rawat jalan eksekutif, dan market update Q4 2021. Yang tentunya kita harapkan dari acara ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi kita Presiden Bandung Surapati yang akan diwakili oleh Ibu Risha Nur Hakim. Yang kedua, sambutan dari Direktur Utama Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, Dr. Irayanti SPMK Mars. Yang ketiga, pembahasan materi mengenai market update dari World Specialist Bank Mandiri Ibu Rizka. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai edukasi kesehatan mata, layanan LASIK, dan rawat jalan eksekutif Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo oleh Dr. Andrew Maximiliano, SPMK MKes. Hadirin yang terhormat, mengawali acara pada hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Vice Presiden Bank Mandiri Area Bandung Surapati yang akan diwakili oleh Ibu Risha Nur Hakim. Kepada yang terhormat Ibu Risha, kami persilakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan,
Dr. Irayanti, SPMK Mars. Ibu apa kabar, Bu? Ketemu lagi, Bu Ira. Alhamdulillah baik, Bu Rise, sehat semuanya kita. Alhamdulillah, senang banget ketemu Ibu lagi. Kemudian selamat siang juga Dr. Antonia Kartika, SPMK MKS. Apa kabar? Dr. Antonia ikut ya. Selamat siang juga kepada Pak Hartono. Ketemu lagi, Pak. Selamat siang juga kepada, ini salam kenal juga kepada Bapak Suguk selaku Direktur Keuangan dan BMN. Salam kenal dan dari informasi dari Pak Andi, beliau baru bergabung dan juga memang waktu terakhir saya ke sana kunjungan juga belum ketemu dengan Bapak Suguk. Jadi salam kenal Pak. Perkenalkan, saya Risha mewakili Bapak Ade Trisna Putra. Beliau area head kami Bandung Surapati, dan kami menyambut baik kegiatan serupa seperti tahun lalu yang sudah kami laksanakan juga kerjasama bersama Rumah Sakit Mata Cicendo. Dan Pak Ade titip salam, salam hormat dan mohon maaf tidak bisa bergabung bersama kita semua dalam acara siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu nasabah prioritas tercinta yang mengikuti kegiatan ini. Kita berbagi dan juga tentunya mencari informasi yang luar biasa, sangat berharga ya untuk kesehatan kita, dan juga tadi akan disampaikan juga update market untuk bisa menambah juga informasi dan kondisi saat ini gitu. Nah, kemudian kalau saya lihat nih ada Pak Andi Niko selaku Kepala Cabang Bandung Kampus Telkom, juga ada beberapa nasabah yang diundang siang hari ini, dan tentunya kami tadi dengan tim prioritas juga sudah mengkonfirmasi kehadiran nasabah-nasabah prioritas tercinta kami. Siang ini kurang lebih ada 17 nasabah yang nanti mungkin akan terus menyusul untuk bergabung dalam Zoom meeting siang ini. Dr. Ira, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang kalau kata Dr. Ira kemarin makin ini ya Bu ya, makin mesra hubungannya. Bank Mandiri dan juga Rumah Sakit Mata Cicendo, Bu. Semoga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terus makin mesra dan juga sama-sama memberikan benefit tentunya kepada nasabah-nasabah Bank Mandiri dan juga mungkin untuk relasi-relasi di Rumah Sakit Mata Cicendo. Mungkin dari saya sekian, dan yang pasti saya akan mengikuti kegiatan ini karena sangat menarik. Setiap tahun selalu ada informasi yang update terkait dengan kesehatan mata, dan semoga kegiatan ini bisa menambah wawasan kita, informasi kita dalam hal kesehatan mata. Dan sekali lagi titip salam dari Pak Ade Trisna Putra. Insya Allah mungkin di lain kesempatan, di lain kegiatan bisa bergabung bersama kita semua. Dari saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang dimuliakan, mari kita dengarkan sambutan oleh Direktur Utama Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Kepada yang terhormat, Dr. Irayanti, SPMK Mars, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Jelas sekali Dr. Ira. Yang kami hormati Pak Rianto, Bu Risha Nur Hakim, dan juga Pak Yuda Nugraha serta Pak Andi Jatmiko dari Bank Mandiri yang sudah hadir pada siang hari ini, dan tentu saja teristimewa kepada Bapak Ibu nasabah prioritas dari Bank Mandiri
yang juga sudah bergabung pada siang hari ini bersama dengan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita sudah berapa kali ya, waktu saat itu kita langsung di Bank Mandiri, Surapati, ya. Kita langsung bertemu secara tatap muka, namun sekarang ini karena masih pandemi ya kita bertemunya secara online saja. Nah, kami ingin memperkenalkan kembali Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, bahwa Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung ini adalah pusat mata nasional. Di bawah kepemilikannya adalah Kementerian Kesehatan. Jadi satu-satunya rumah sakit mata di bawah Kementerian Kesehatan dan juga menjadi pusat mata nasional. Dan juga kita melayani pasien dari Sabang sampai Merauke. Dan banyak pasien kita yang dikirim oleh teman-teman kami, dokter mata, baik dari mulai Aceh sampai ke Papua sana, ada yang mengirim pasien-pasien ke Rumah Sakit Mata Cicendo. Dan Rumah Sakit Mata Cicendo sudah lengkap mempunyai subspesialis. Jadi kalau kita tahu sudah setelah spesialis seorang dokter juga ada subnya, subspesialis. Jadi kami melayani pasien juga dengan poliklinik subspesialis gitu. Jadi kita sudah terbagi poliklinik sesuai dengan subspesialisasi dari masing-masing dokter spesialis tersebut. Ya, kami mempunyai 9 subspesialis sesuai dengan yang bagian dari yang dari Persatuan Dokter Ahli Mata ya. Jadi ada mulai dari ada yang refraksi lensa kontak dan low vision, kemudian juga ada infeksi imunologi, kemudian juga ada bagian retina, ada bagian lensa, bedah katarak ya, refraktif, kemudian juga ada glaukoma, kemudian juga ada pediatrik oftalmologi dan strabismus, kemudian ada neurooftalmologi, dan kemudian juga ada rekonstruksi onkologi dan kosmetik gitu. Nah, ini semuanya ada, kemudian juga ada oftalmologi komunitas. Nah, kalau yang selain dari oftalmologi komunitas, kita melaksanakan pekerjaan kita di Rumah Sakit Mata Cicendo di Jalan Cicendo nomor 4. Kalau oftalmologi komunitas ini adalah bentuk bakti sosial kami, ya, dari Rumah Sakit Cicendo untuk melakukan operasi-operasi bakti sosial. Nah, ini bakti sosial juga kita kerjakan dari Sabang sampai Merauke, terutama bakti sosial operasi katarak gratis, ya. Nah, kemudian juga ada screening untuk pasien-pasien diabetik dan juga screening kacamata buat anak-anak sekolah. Nah, itu kita lakukan. Cuman memang pada saat pandemi ini semua kegiatan itu menurun ya. Biasanya kita melakukan bakti sosial katarak itu bisa operasi setahun itu bisa sampai 3.000 sampai 4.000 pasien. Namun dalam 2 tahun ini memang terjadi penurunan. Walaupun pada saat pandemi menurun saat sekarang kita melakukan bakti sosial, namun tentu dengan jumlah yang terbatas. Tidak bisa kita melakukan operasi seperti dahulu. Kalau dahulu bisa sampai 100 ya, kadang 150 pasien. Namun sekarang ini kita batasi hanya 25 pasien. Dan kita juga selain kita menerima pasien BPJS, kita juga menerima pasien umum. Pasien umum kita bisa ada yang di poli biasa dan ada juga poli eksekutif kami. Ya, poli eksekutif itu kita melakukan pelayanan dari hari Senin sampai hari Minggu, Bapak Ibu semua. Ya. Jadi kalau pagi, Senin sampai Minggu. Jadi untuk diketahui bagi bapak-bapak yang mungkin sibuk di hari kerja, bisa datang di hari Sabtu dan hari Minggu juga di poli eksekutif. Ya. Dan pasien BPJS juga tidak hanya hari kerja juga. Sekarang kita sudah sejak Oktober, kita sudah membuka layanan untuk pasien BPJS sampai hari Sabtu. Ya. Nah, sampai hari Sabtu. Dan tidak hanya pagi, kalau yang di eksekutif. Jadi kalau dari Senin sampai Jumat kita buka juga poli eksekutif kita sampai sore, ya.
sampai habis pasien, katakan sampai maghrib, atau kalau memang lebih pasiennya ya bisa sampai malam juga gitu. Nah, jadi sebetulnya sangat memudahkan Bapak Ibu semua, kalau tidak bisa di hari kerja, bisa di hari sore atau bisa di hari Sabtu dan Minggu. Kalau bagi yang punya BPJS, silahkan datang juga sampai hari Sabtu. Dan nanti kita juga akan mendengar dari Dr. Andrew ya bagaimana layanan di poli eksekutif termasuk juga di LASIK Center karena itu adalah beliau yang membawahi. Namun perlu kami sampaikan sekali lagi kita juga bekerja sama tidak hanya dengan BPJS tapi juga termasuk dengan asuransi-asuransi yang lain juga. Nah, kalau mungkin ada dari Bapak Ibu yang mungkin asuransinya belum bekerja dengan kami, ya kami dengan sangat terbuka tentu akan melakukan kerjasama mungkin dengan asuransi-asuransi yang Bapak Ibu punyai gitu. Jadi kemudian juga kita tahu bahwa Pusat Mata Nasional ini selain daripada sebagai pelayanan yang tersier, jadi kalau BPJS itu punya tersier namanya ya pelayanannya, namun itu rujukan yang berjenjang. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya asuransi yang berbeda, ya silahkanlah datang ke poli eksekutif kami. Ya, bisa kita nanti dapat melayani dan dapat memilih dokternya. Ya, terserah mungkin penyakit Bapak apa, dokter yang subspesialis kami sudah ada juga. Mungkin bisa dilihat di website, spesialis subspesialis retina siapa aja, yang glaukoma siapa aja, pediatrik oftalmologi siapa aja. Jadi kita semuanya mata mulai dari anak, bayi ya sampai orang tua. Ya, kita punya subspesialis. Kalau anak-anak itu pediatrik, oftalmologi dan strabismus. Dan kita yang pada umumnya sudah tua pun itu mungkin udah ada katarak, ada juga subspesialis kataraknya. Kalau Bapak Ibu misalnya menderita diabetes, mungkin kabur matanya, kemungkinan juga ada kelainan di retinanya. Nah, ini kita juga punya subspesialisnya, namanya subspesialis retina. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semua sebagai gambaran perkenalan dari kita semua, dan juga tentu saja kita sudah lama sekali ya punya LASIK Center ini, sudah lebih dari hampir 10 tahun ya, dan kita yang paling duluan dari sisi teknologi terakhir dari terapi LASIK ini ya, Smile, dengan teknologi Relax Smile namanya. Nah, kita di Cicendo yang paling duluan ya. Nah, ini masih belum ada teknologi yang lebih dari ini yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu nasabah prioritas Mandiri. Mudah-mudahan dapat mengetahui bahwa layanan di Rumah Sakit Mata Cicendo bisa diakses atau bisa didatangi kapan saja ya. Dan kalau yang emergency mah 24 jam. Tapi kalau yang lain ya mungkin bisa poli eksekutif bisa dari Senin sampai Minggu. Poli yang reguler kalau BPJS bisa dari Senin. Mungkin akan disambung oleh Dr. Andrew tentang bagaimana pelayanan eksekutif dan LASIK di Rumah Sakit Mata Cicendo. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesailah pembukaan acara Bincang Mata pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pembahasan materi akan kami serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara Ibu Anissa. Izin membawakannya kami tidak terlalu serius ya, Ibu Risio dan Bapak Andi dan semua Bapak Ibu nasabah
Mandiri Prioritas yang kami hormati. Jadi ini juga namanya bincang mata, jadi kita berbincang-bincang mengenai mata dan juga nanti dari ada update dari teman-teman di Bank Mandiri ya gitu ya Bu Risya ya. Baik, selamat siang menuju sore sahabat mata Bapak Ibu nasabah Mandiri Prioritas. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Telah bergabung hari ini juga menyapa Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo, Ibu Dr. Irayanti. Terus ada dari World Business Head Region 6 Jawa 1, Bapak Rianto. Dan tentu saja ada Ibu Risya Nur Hakim dari ATFM Surapati, Bapak Yuda Nugraha dari Priority Banking Manager, dan Bapak Andi Jatmiko dari Kepala Cabang Bank Mandiri Kampus Telkom. Juga tidak lupa kita sambut narasumber kita Dr. Andrew Empno, spesialis mata konsultan MKes, juga Ibu Rizka dari Bank Mandiri, dan tim kita dari Mandiri. Baik, mari kita mulai bincang mata kita kali ini. Ada dua narasumber kita hari ini, ada Ibu Rizka dari World Specialist Bank gitu ya, Bu Rizka, Bu Rizka ya bacanya ya, World Specialist Bank ya, World Specialist Bank Mandiri, dan Dr. Andrew Empno, spesialis mata konsultan MKes, Kepala Layanan Eksekutif Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Kita siap-siap nih Bu Rizka nih, udah siap pemaparannya Bu? Insya Allah siap Pak. Oke, kita berikan kesempatan pertama kepada Ibu Rizka, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya mau menyapa dulu ya Bapak Ibu sekalian, dari pihak Rumah Sakit Cicendo, Ibu Irayanti dan juga Ibu Dokter Irayanti dan juga Bapak Dokter Andrew selaku pemateri ya pada sesi selanjutnya, dan juga rekan-rekan dari Bank Mandiri, tim di Regional 6. Ada Bapak Rianto selaku Wealth Business Head untuk Region 6 Jawa 1, lalu ada Ibu Risya selaku ATFM di Bandung Surapati, ada Bapak Yuda Nugraha selaku Priority Banking Manager, dan juga Bapak Andi Jatmiko selaku Kepala Cabang. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua, dan juga semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya Bapak Ibu. Jadi ini memulai bincang-bincangnya sore hari ini terkait dengan market update dan juga mungkin potensi berinvestasi mungkin seperti itu ya. Jadi biar nggak cuma matanya yang sehat, tapi juga dari sisi finansialnya atau investasinya juga bisa diatur strategi supaya punya portofolio atau dana kelolaan yang juga sehat. Karena mungkin bersama dengan kesehatan finansial itu akan sangat berdampak pada kesehatan mata dan kesehatan yang lain ya Bapak Ibu. Baik, saya mulai, izin untuk saya sharing screen. Ya, jadi mungkin materinya pada sore hari ini terkait dengan market update dan juga peluang berinvestasi pada masa seperti sekarang ini ya Bapak Ibu. Jadi ini judulnya Siap Berinvestasi Bersama Bank Mandiri. Jadi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, pada dasarnya Bank Mandiri selalu siap untuk menyediakan segala kebutuhan investasi sesuai dengan tujuan dan juga pastinya profil risiko dari masing-masing Bapak dan Ibu sebagai nasabah kami. Nah, bicara investasi, mungkin investasi itu kalau kita definisikan ya secara harfiah, investasi ini kan adalah kegiatan menanam modal ya yang kita tujukan supaya kita tuh bisa mendapatkan keuntungan di masa depan ya. Jadi ada modal, ada keuntungan, dan juga ada masa depan. Jadi kalau mau diartikan satu persatu, modal ya biasanya adalah uang gitu ya, keuntungan atau manfaat yang mungkin tujuannya kemana? Tujuannya tentu saja kalau modalnya uang, mungkin tujuannya adalah untuk mendapatkan peningkatan nilai dari uang tersebut. Nah, ada komponen masa depan, berarti di sini adalah jangka waktu. Jadi berinvestasi adalah kegiatan untuk kita bisa mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Nah, mungkin kalau diartikan lebih luas, tidak cuma sekedar uang ya, investasi itu kalau kita menginvestasikan waktu, bisa juga modal yang kita investasikan itu adalah tenaga ya. Jadi artiannya luas sekali, tapi dalam kesempatan
hari ini tentu saja Bank Mandiri akan membahas investasi dari sisi keuangan. Nah, mungkin mengawali update market kuartal keempat ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini saya tampilkan ini adalah pertumbuhan ekonomi negara-negara yang ada di dunia ya. Jadi seperti kita tahu tahun 2020 lalu nggak cuma Indonesia ya, tapi seluruh dunia ini mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemi ya. Jadi pandemi COVID-19 ini menyebabkan krisis di mana kehidupan seluruh umat manusia yang ada di dunia itu jadi berhenti gitu ya. Mobilitas benar-benar sangat dibatasi, aktivitas bisnis apalagi gitu ya, karena semua orang harus diam di rumah gitu. Akibatnya apa? Akibatnya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negara-negara yang ada di dunia ini terkontraksi atau tumbuhnya tuh negatif gitu ya. Jadi bukan melambat lagi, tapi tumbuhnya negatif. Jadi di sini ada gambaran pertumbuhan ekonomi dunia. Lalu di sini negara-negara di Amerika Serikat, Eropa, ini Timur Tengah dan juga Asia Tengah. Terus di sini ada dibagi untuk negara-negara emerging dan developing di Asia ya. Jadi di sini udah dibagi berdasarkan regionalnya Bapak Ibu. Yang mau saya sampaikan adalah tahun 2020 seluruhnya itu perekonomiannya terkontraksi. Semuanya pertumbuhannya minus gitu ya. Jadi karena memang itulah dampak dari krisis kesehatan atau pandemi COVID-19 yang kita hadapi gitu. Mobilitas terbatas, aktivitas bisnis apalagi, jadi kayak kalau roda berputar tiba-tiba harus di stop gitu ya. Nah itu jadi dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif. Tapi memasuki tahun 2021 ya, perlahan-lahan udah mulai bangkit ya, sehingga diperkirakan tahun 2021 ini akan menjadi titik balik atau pemulihan ekonomi dunia ya, termasuk juga di Indonesia Bapak Ibu. Jadi Indonesia sendiri masuk ke dalam fase krisis ekonomi ya, 3 kuartal berturut-turut ya. Jadi di kuartal ke 3, 4 2020 dan juga kemarin kuartal pertama 2021. Nah, di kuartal kedua 2021 Indonesia mulai bangkit sehingga ekonominya itu udah nggak minus lagi pertumbuhannya gitu. Tentu saja hal itu didorong oleh penanganan kasus COVID-19 yang membaik, terus juga laju vaksinasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kemudian di sini dalam hal kaitannya siklus ekonomi ya. Tadi kita mengalami krisis ekonomi, dalam hal kaitannya krisis ekonomi dengan produk investasi. Mungkin di sini saya mau menyampaikan ini adalah hasil research dari salah satu lembaga perusahaan private bank internasional namanya Fidelity. Jadi mereka memiliki research di mana membagi 3 garis besar instrumen investasi ya. Jadi di sini ada instrumen investasi saham, ada instrumen investasi obligasi, dan juga ini cash. Cash ini mungkin bisa kita setarakan dengan tabungan atau deposito ya. Nah, lalu kotak yang warna-warni ini menggambarkan siklus ekonomi. Jadi yang warna hijau adalah fase early economy, yang warna biru adalah fase mid recovery, dan warna abu ini adalah late recovery, dan yang warna hitam ini adalah resesi. Jadi pada siklus resesi yang diwakilkan dengan kotak yang warna hitam, ini instrumen investasi seperti saham biasanya tumbuh negatif. Ya, jadi seperti ini. Nah, mungkin kalau kita bicara instrumen yang cash, tabungan atau setara deposito, ya mungkin dari masa ke masa pertumbuhannya cukup stabil ya, mau kondisi ekonomi seperti apapun, di sini terlihat tampak stabil gitu ya. Nah, untuk obligasi seperti apa? Untuk obligasi pada saat resesi ini justru mengalami pertumbuhan atau bahkan menjadi instrumen investasi yang paling tumbuh paling tinggi gitu ya. Jadi ini menggambarkan apa? Menggambarkan pada
pada masa resesi banyak sekali ketidakpastian, banyak sekali kekhawatiran, sehingga orang kalau punya uang itu juga mau tempatin uangnya di instrumen yang bisa dibilang aman gitu ya, karena kalau obligasi itu biasa memiliki fitur pembagian kupon secara periodik gitu. Nah, hal itu membuat obligasi menjadi instrumen yang paling banyak dicari oleh investor pada fase resesi seperti 2020 lalu gitu ya. Banyak ketidakpastian, kekhawatiran, ekonomi mau gimana, ini jangan-jangan pandeminya bisa bertahun-tahun gitu kan. Terus suku bunga acuan dari bank sentral itu turun ya, sehingga deposito makin kecil, maka investor mencari alternatif lain, masuklah ke obligasi. Makanya kenapa obligasi pada fase resesi memiliki kinerja yang paling tinggi secara historis gitu. Nah, sekarang kita ada di mana? Jadi kalau kita ke bagan yang sebelah kiri, ke gambar yang sebelah kiri, jadi kalau siklus ekonomi ya setelah kontraksi, jadi mungkin saya bisa menggambarkan fase Indonesia, fase dunia pada tahun 2020 lalu adalah yang paling bawah gitu ya. Kita ada di fase kontraksi atau resesi ekonomi, tapi di tahun 2021 kita memasuki yang ini. Jadi mulai ada recovery ya, perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Jadi ini kita ada di fase mid recovery, sehingga kalau berdasarkan research ini, instrumen yang paling bagus tumbuhnya pada fase ini adalah instrumen saham gitu ya. Obligasi masih bagus, masih gitu, tapi saham yang tahun lalu atau pada fase krisis seperti kemarin itu kinerjanya negatif, ini di tahun ini atau di fase ekonomi sedang pemulihan itu justru memiliki potensi kinerja yang paling baik gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, aduh kalau investasi di masa resesi gitu ya, banyak kekhawatiran, tepat nggak ya gitu ya. Nah, justru sebenarnya pada masa ada di resesi nih, siklus ekonomi sedang ada di bawah, ini justru kalau menurut Warren Buffett ini adalah saat yang paling tepat untuk memulai investasi gitu. Kenapa? Karena instrumen investasi itu biasanya murah-murah, jadi harganya terdiskon ya. Segala macam pada saat resesi itu biasanya harganya murah. Terus juga pada saat orang takut, justru kalau menurut Warren Buffett itu adalah saat yang paling tepat untuk membeli gitu ya, karena katanya kalau orang pada takut ya itulah saatnya kita harus greedy gitu. Tapi kalau pada saat semua orang lagi greedy, nah itu pada harusnya saat itulah saat kita harusnya takut gitu untuk masuk ke instrumen investasi gitu. Dan yang paling penting adalah investasi pada masa resesi, pada masa ekonomi masih nggak pasti, nggak apa-apa, asal kita tahu resiko dari instrumen apa yang kita ambil gitu loh. Kita investasi ke instrumen apa gitu, kita harus tahu dan kita harus pahami resikonya seperti apa gitu. Jadi mungkin itu gambarannya Bapak Ibu terhadap kondisi perekonomian baik Indonesia maupun dunia gitu ya, di mana untuk Indonesia sekarang juga dari sisi fundamental ekonomi sedang ada di puncak-puncaknya ya, dari sisi cadangan devisa tembus rekor paling tinggi di 146 miliar US dollar, lalu dari sisi neraca perdagangan juga terus mencatatkan surplus gitu. Jadi tanda-tanda pemulihannya sudah ada gitu. Nah, kalau kita kemarin pada saat marketnya resesi belum berani ya memutuskan untuk memulai investasi. Nah, sekarang mumpung fasenya ini masih early recovery ya, jadi belum ada di siklus yang paling puncak gitu ya. Jadi kita masih mau naik tapi posisinya juga masih di bawah. Jadi mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk mulai mengalokasikan investasinya. Karena kapan waktu yang terbaik untuk memulai investasi? Jawabannya adalah kemarin. Jadi ini maksudnya adalah
ya investasi itu semakin cepat dimulai semakin bagus gitu ya. Dan kapan saat yang tepat selanjutnya kalau ternyata kita tuh belum memulai investasi gitu ya. Nah, saat yang tepat yang selanjutnya yang paling tepat adalah saat ini gitu ya. Jadi sekarang mumpung sudah dapat gambarannya kondisi ekonominya seperti apa, mungkin bisa dipertimbangkan untuk memulai investasi. Nah, mungkin sebelum masuk ke dalam produk investasi, berikut ini adalah beberapa tips untuk berinvestasi. Yang pertama, pastinya kalau di Bank Mandiri ini sebelum kita merekomendasikan suatu produk investasi, biasanya kita melakukan assessment dulu Bapak Ibu terhadap nasabah-nasabah kita. Jadi kita harus tahu tujuan investasinya apa ya. Mungkin ada yang mau menempatkan uangnya untuk beberapa tahun ke depan karena punya tujuan, misalnya ya mungkin untuk tadi kalau kayak biaya lasik gitu ya mungkin gitu. Terus juga mungkin ada punya rencana untuk menyekolahkan anak atau menikahkan anak atau punya rumah impian gitu ya. Tujuannya pasti berbeda-beda, masing-masing orang tujuannya berbeda-beda. Sehingga dengan mendefinisikan tujuan investasi kita apa, kita tahu kita punya waktu berapa lama nih, jangka waktu investasinya berapa lama untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini juga nggak kalah penting, yaitu kita harus pahami profil risiko kita seperti apa. Kenapa? Karena instrumen investasi itu banyak sekali. Instrumen investasi banyak sekali, dan sebaik-baiknya yang kita pilih adalah instrumen investasi yang paling sesuai dengan profil risiko kita gitu. Jadi kalau kayak kita profil risikonya, saya ini orangnya konservatif gitu ya, tapi saya melihat teman saya investasinya ke saham, kok kayaknya seneng banget ya setiap kali dapat untung gitu ya, baru kemarin dapat untung, hari ini kok dia untung lagi gitu, saya seneng banget gitu. Ngelihatnya, saya pengen kayak dia gitu ya, saya ikut-ikutan investasi di saham, tapi saya nggak tahu ternyata saham itu ya hari ini untung, besok bisa aja kita rugi banyak gitu ya karena volatilitas harganya gitu. Nah, saya nggak cocok nih sama produk investasi yang volatilitasnya tinggi gitu, maka sebaiknya saya tuh nggak boleh berinvestasi di saham gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang di Bank Mandiri sebelum kami melakukan rekomendasi produk investasi apa yang paling sesuai dengan nasabah, tentunya kami akan melakukan assessment dulu ya terhadap tujuan investasi, jangka waktu, dan juga profil risiko dari masing-masing nasabah kami. Oke, Bu Rizka. Ya. Ya, silakan lanjutkan, tadi terputus, silakan Bu. Oke. Baik. Lalu step yang keempat untuk tips berinvestasi yaitu alokasi investasi. Jadi ini mungkin ungkapan yang udah bosen didengar kali ya, jangan taruh telur di dalam satu keranjang supaya supaya kalau jatuh telurnya nggak pecah semua. Nah, itu berlaku untuk investasi. Jadi sebaiknya investasi itu nggak disimpan di dalam satu jenis aja. Misalnya saya mentang-mentang ya saya orangnya konservatif gitu ya. Ya udah uang saya taruh di deposito aja gitu misalnya. Dengan penurunan suku bunga acuan dari tahun 2020 sampai sekarang, tentu saja investasi di deposito makin kecil gitu. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mencari alternatif investasi lain yang tentunya tetap sesuai dengan profil risiko saya gitu. Jadi mungkin kalau dari deposito bisa pertimbangkan untuk alternatif lain seperti obligasi pemerintah gitu. Itu contoh aja. Atau mungkin masuk ke reksadana pasar uang gitu ya. Jadi pilihannya banyak. Itu bisa disesuaikan dengan masing-masing orang. Dan yang terakhir dalam tips berinvestasi tentu saja adalah kita harus memonitor nih instrumen investasi yang kita pilih, hasilnya bagaimana, apakah masih relevan dengan kondisi situasi sekarang, apakah on track dengan tujuan dan juga jangka waktu investasi saya, atau mungkin bisa aja ternyata profil risiko saya nih meningkat nih, kayaknya saya yang tadinya konservatif dalam beberapa bulan ke depan karena saya banyak baca, saya banyak tahu, saya banyak belajar, saya jadi lebih berani gitu loh. Setelah dilakukan assessment ulang, ternyata saya jadi agresif gitu. Saya mau pindahin investasi saya ke instrumen yang lebih agresif gitu ya. Nah, inilah pentingnya
kita melakukan tinjauan secara berkala. Jadi ini biasanya bulanan kah, 3 bulan, atau setiap 6 bulan kita paling lama kita harus melakukan review terhadap instrumen investasi kita setiap 6 bulan. Nah, sekarang kita bicara instrumen investasi yang tadi saya bilang bahwa instrumen investasi banyak sekali jenisnya. Ini saya bagi ke dalam financial asset dan juga non-financial asset. Jadi kalau yang di sebelah kanan yang non-finansial, bentuknya bisa ke rumah, bisa ke tanah, ke emas gitu ya. Ini termasuk beberapa instrumen investasi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, yang sebelah kiri ini instrumen dalam bentuk finansial, bisa ke obligasi, bisa ke saham, bisa ke reksadana, bisa juga ke mata uang asing gitu. Nah, balik lagi, tidak ada produk investasi atau instrumen investasi yang paling bagus atau yang paling jelek, itu nggak ada ya. Semua instrumen investasi itu memiliki plus minusnya masing-masing ya. Jadi tinggal dipilih sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko kita tentu saja. Jadi beragam seri ini bisa dipilih dan juga bisa di mix and match. Jadi kayak saling melengkapi ya. Jadi kalau punya yang agresif, nggak ada salahnya juga untuk taruh di yang konservatif gitu untuk jaga-jaga. Nah, biasanya kalau yang aset non finansial ini kan memiliki kekurangan dari sisi likuiditas gitu ya. Misalnya kayak properti atau tanah, mungkin dari sisi likuiditas ketika kita mau cairin butuh waktu dan juga proses gitu ya untuk kita mendapatkan dana tunai untuk mencairkan aset tersebut dalam bentuk tunai gitu. Nah, sehingga kalau kita udah banyak di sisi properti misalnya, mungkin bisa diimbangi dengan punya instrumen dari sisi finansialnya. Jadi biar portofolionya juga seimbang. Nah, beberapa instrumen investasi di finansial aset yang cukup populer, saya akan bahas 3. Yang pertama adalah obligasi, yang kedua adalah saham, dan yang ketiga adalah reksadana. Nah, untuk obligasi ini tadi di depan saya sampaikan bahwa instrumen ini menjadi salah satu instrumen yang paling favorit Bapak Ibu di masa pandemi seperti sekarang. Kenapa? Karena ya tadi obligasi ini kan punya jadwal pembagian cash flow ya, jadi secara periodik akan ada kupon ya yang akan dibagikan masuk ke dalam rekening nasabah gitu. Nah, jadi biasanya ini menjadi salah satu daya tarik. Nah, apalagi untuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Untuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 bahwa pembayaran kupon dan juga pokok dari nominal kita sebagai nasabah ini dijamin, pasti dibayarkan gitu. Nah, dalam kondisi kayak kemarin, suku bunga turun, banyak hal yang nggak pasti gitu ya. Nasabah tuh cenderung untuk menyimpan uangnya pindah nih. Jadi dari deposito pindah ke obligasi pemerintah gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa dijamin oleh undang-undang. Jadi ada undang-undangnya Bapak Ibu Nomor 24 Tahun 2002 di pasal 8 ini jelas sekali dinyatakan bahwa pemerintah wajib bayar bunga dan juga pokok dari setiap surat utang yang diterbitkan pada saat jatuh tempo. Nah, yang kedua, untuk membayar kupon dan juga pokoknya itu disediakan. Jadi dananya tuh harus dialokasikan atau masuk ke dalam APBN setiap tahunnya gitu. Jadi di sini sudah dinyatakan secara jelas. Nah, mungkin kalau kita bicara risiko, itu kok kayaknya enak ya investasi di obligasi lebih tinggi dari deposito, terus juga dijamin undang-undang. Ada resikonya nggak? Kalau kita bicara risiko, ada. Jadi beberapa resiko, ini adalah beberapa resiko investasi pada obligasi, tapi mungkin yang paling yang harus di-highlight adalah mungkin ini ya, yang warna merah, yaitu market risk. Jadi karena obligasi ini jatuh temponya kan panjang Bapak Ibu. Jadi kalau obligasi biasa jatuh temponya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Jatuh temponya panjang. Nah, selama produk ini belum jatuh tempo, ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi artinya Bapak dan Ibu kalau punya obligasi tetap bisa dijual kapan aja kalau butuh. Nah, yang namanya pasar sekunder tentu saja ada harga.
itu harganya bisa naik, bisa turun. Makanya ini masuk ke dalam salah satu resiko apabila harganya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan harga pada saat Bapak dan Ibu beli dan harus Bapak Ibu jual, tentu saja akan menyebabkan kerugian gitu ya, merealisasikan kerugian. Tapi kalau di-keep aja gimana? Di-keep aja atau disimpan aja, nggak usah dijual pada saat harganya turun, kita tunggu sampai jatuh tempo, itu pasti harganya kembali lagi ke 100%. Ya, jadi itu kurang lebihnya resikonya dan bagaimana memitigasi resiko tersebut. Nah, untuk obligasi sendiri, Bapak Ibu, pemerintah baru saja memberikan relaksasi pajak di mana kupon atau bunga obligasi yang Bapak dan Ibu terima itu seharusnya kena pajak 15%. Ya, tapi per tanggal 30 Agustus 2021, pemerintah menurunkan pajaknya dari 15% menjadi 10%. Ya, dengan demikian investasi pada obligasi ini menjadi semakin menarik. Karena apa? Karena kalau saya taruh uangnya di deposito, saya taruh uangnya di tabungan, pajaknya itu 20%. Sementara kalau saya taruh di obligasi, pajaknya cuma 10%. Nah, contohnya adalah obligasi pemerintah ya. Ini baru launching kemarin. Bukan baru launching, masa penawarannya baru selesai kemarin, jadi ada ORI 20 ya, mungkin Bapak dan Ibu malah ada yang sudah pesan ya. Ya, jadi pajaknya kuponnya 4,95% per tahun, itu gross. Dengan pajak sebesar 10%, maka netnya itu jadi 4,46% ya. Bandingkan dengan deposito saat ini sekitar 2,75, pajaknya itu 20%, sehingga kalau net-netnya per tahun cuma 2,2 ya. Jadi cukup jauh bedanya, makanya kenapa obligasi pemerintah ini luar biasa laris, bahkan sampai full kuotanya 15 triliun sebelum masa penawaran habis. Nah, instrumen investasi kedua yang cukup populer juga di Indonesia adalah saham. Jadi ya ini udah tahu ya Bapak Ibu kalau saham adalah bukti kepemilikan di suatu perusahaan. Izin Buriska, 2 menit lagi mungkin. 2 menit lagi waktunya, silakan. Oh oke, baik. Terima kasih Bu. Iya, ini saham ada di Bursa Efek, ini nggak ada di Bank Mandiri ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang saya mau highlight dari saham adalah jangan cuma melihat dari sisi keuntungan, tapi juga dari sisi resiko ya. Memang betul instrumen investasi ini memberikan potensi keuntungan yang cukup tinggi, tapi dia juga punya fluktuasi harga yang demikian tinggi gitu. Jadi kalau nggak cocok, jangan dipilih gitu. Nanti takutnya jantungnya jadi nggak sehat. Nah, yang ketiga ini adalah reksadana. Ini juga tersedia di Bank Mandiri, di mana reksadana ini sendiri adalah kumpulan dana nasabah yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi mengelola ini dialokasikan kemana? Dialokasikan ke pasar uang, ke obligasi, dan juga ada ke saham. Jadi reksadana ini nggak melulu reksadana saham, enggak. Ada yang namanya reksadana pasar uang ya, ini diinvestasikan ke pasar uang dan juga deposito. Reksadana pendapatan tetap ini diinvestasikan ke obligasi gitu. Jadi kalau saya nggak mau investasi yang ada sahamnya, saya mau masuk reksadana tapi saya nggak mau saham gitu, ada gitu. Jadi ini memang dibuat untuk mengakomodir kebutuhan investasi Bapak dan Ibu serta profil risiko dari masing-masing kita yang tentu saja berbeda-beda. Gitu. Nah, keunggulannya untuk investasi pada reksadana tentu saja ada orang yang memang profesional mengelola uang kita yang namanya manajer investasi, dan dengan reksadana otomatis dana kita terdiversifikasi. Kita masuk reksadana 10 juta itu udah masuk ke saham ABC, udah masuk ke obligasi ABCD. Sementara kalau kita beli sendiri gitu ya, 10 juta paling cuma dapat 1 atau 2 instrumen aja gitu. Tapi di sini resikonya apa? Sama kayak obligasi tadi, ya reksadana juga karena ini diinvestasikan di pasar modal, ada harga pasar, sehingga kalau harganya turun dan kita harus menjual atau mencairkan pada saat harganya turun, nah kita ada potensi mengalami kerugian. Mungkin itu aja untuk reksadana dari Bank Mandiri. Kita
punya lebih dari 60 reksadana ya yang dikelola oleh 9 manajer investasi. Kita kerjasama dengan manajer investasi dan reksadana ini bisa dimulai dari Rp100.000 aja di Bank Mandiri. Nah ini nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu berminat, tentu saja tim Bank Mandiri yang ada di Bandung baik cabang maupun outlet akan dengan senang hati membantu Bapak dan Ibu sekalian. Nah mungkin ini bisa kita lanjutkan sesi diskusinya nanti. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasi semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama saya menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Wah seru sekali tadi paparannya, tapi mohon maaf ini nanti sesi tanya jawab khusus mengenai market update ini mungkin kita bisa lakukan melalui Bank Mandiri yang seperti tadi Bu Rizka sampaikan ya Bu ya. Baik, kita lanjutkan kepada pemateri bincang mata kita hari ini, Dr. Andrew M. Knoll, spesialis mata konsultan MKes yang akan berbagi terkait kesehatan mata, lasik, dan rawat jalan eksekutif, tentunya di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Kami persilahkan Dr. Andrew. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa berbagi tentang pelayanan di Rumah Sakit Cicendo, khususnya tentang lasik dan tentang poli eksekutif. Izinkan saya share screen. Ya, apakah sudah tampil? Oke dok, sudah dok. Lanjutkan. Baik. Ya. Kalau tadi Bu Rizka mungkin sudah memaparkan tentang bagaimana kita smart investing, di sini mungkin saya akan membahas sedikit tentang apa saja pelayanan di Rumah Sakit Mata Cicendo, khususnya di bagian lasik dan eksekutif, sehingga kita mungkin bisa lebih smart spending begitu ya. Baik, jadi saya akan bicara secara umum dahulu bahwa Ibu Irayanti, Ibu Dirut tadi mungkin sudah sedikit menyampaikan, pintu masuk untuk berobat di Cicendo itu kurang lebih ada 3, yaitu poliklinik reguler, termasuk BPJS juga ada di sana. Lalu ada poliklinik eksekutif, termasuk lasik ada di sana. Dan satu lagi instalasi gawat darurat. Instalasi gawat darurat ini 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Untuk poli reguler, kami memiliki 9 unit yang buka dari hari Senin sampai Jumat pada jam pelayanan jam 7.30 sampai 15.30. Nah, kemudian juga ada opsi yang disebut dengan poli eksekutif. Apa bedanya dengan poli reguler? Poli eksekutif ini mungkin ditujukan pada pasien-pasien yang waktunya terbatas, sehingga ingin segera dilayani. Dan juga kelebihan lainnya adalah pasien bisa memilih akan diperiksa dengan dokter siapa begitu. Untuk waktu pelayanannya di hari Senin sampai Jumat itu dari jam 7.30 sampai 15.30. Nah, kami juga memiliki waktu pelayanan di sore hari, yaitu jam 15.30 sampai jam 7, dan juga di hari Sabtu dan Minggu, yaitu dari jam 8 sampai jam 12. Di sore hari ada 1 dokter yang akan melayani, dan di hari Sabtu ada 2 dokter, di hari Minggu ada 1 dokter, begitu. Kebetulan poli eksekutif kita ini sedang direnovasi, dan rencananya awal November ini nanti akan mulai beroperasi di tempat yang baru. Mungkin saya berikan gambaran sedikit. Ini adalah gambaran poli eksekutif. Bagian dalamnya di ruang tunggu kurang lebih seperti ini. Jadi cukup nyaman. Di mana di sana ada ruang laktasi, ada ruang untuk bermain anak juga, dan berada di samping dari taman bagian tengah Rumah Sakit Cicendo. Dan ruang periksanya kurang lebih seperti ini. Baik, saya kemudian akan bicara tentang lasik. Lasik itu sendiri juga pelayanan dari hari Senin sampai Jumat, jam 7.30 hingga 15.30. Ini ruangan lasik yang ada di kita. Jadi ini dari lobi utama, ini tempat masuk ke lasik.
Ini adalah ruang tunggu lasik. Kemudian kami memiliki 2 jenis mesin laser, yaitu mesin laser excimer dari Vizx, keluaran Johnson & Johnson, dan satu lagi mungkin yang termasuk tercanggih adalah mesin laser Visumax atau jenis femto laser dikeluarkan oleh Zeiss. Nanti kita bicara mungkin lebih lanjut di pemaparan berikutnya. Nah, saya akan sedikit share tentang bagaimana kondisi mata dan apa saja pilihan nanti untuk mengkoreksi hal-hal tersebut. Jadi kalau mata yang normal itu kita sebutnya mata emetrop. Jadi yang disebut dengan refraktif status adalah bagaimana sinar itu berjalan di mata, apa pembiasan yang terjadi dan sampai di mana dia. Pada kondisi yang normal itu disebutnya emetrop atau tidak ada kelainan refraksi. Apabila pasien ada kelainan refraksi atau kelainan dari pembelokan cahaya itu disebutnya ametropia. Kita bisa bagi 3, ada yang disebut miopia, ada yang disebut hipermetrop atau astigmat. Miop mungkin disebutnya rabun jauh, hipermetrop itu rabun dekat, dan astigmat itu nanti yang perlu dikoreksi dengan silindris. Secara skematis, kalau orang yang normal itu, kalau kita lihat bola mata seperti begini, itu ada bagian paling depan dari bola mata yang namanya kornea, jadi ini. Dan juga ada bagian kedua yaitu lensa mata. Jadi sinar itu nanti ketika melalui kornea dan lensa, dia akan mengalami pembiasan. Dan pada orang yang normal, akan difokuskan tepat di dinding bagian dalam dari bola mata yang disebut dengan retina. Jadi dia melihat jauhnya juga jelas. Nah, pada orang yang ada kelainan refraksi, pada golongan yang miopia, dia pembiasannya tidak di retina, tapi di depan dari retina, sehingga objek yang jauh-jauh itu buram. Secara tata laksana, kita akan berikan garis negatif, supaya fokusnya bisa mundur, sehingga pas di retina. Jadi orang itu akan melihatnya jelas. Kebalikannya, orang yang hipermetrop atau rabun dekat, maka sinar itu fokusnya ada di belakang dari retina. Supaya dia bisa melihat jelas, kita berikan lensa positif supaya dia bergeser maju ke retina, begitu ya. Nah, sedangkan yang disebut dengan astigmatisme itu adalah status mata di mana satu meridian dengan meridian yang lain dia difokuskannya berbeda. Jadi dalam hal ini pada garis yang A dan B dia sudah fokus pada retina, yang tidak fokus adalah pada meridian yang horizontal atau C dan D. Maka kita harus mengkoreksi dengan lensa yang khusus namanya lensa silindris supaya hanya C dan D saja yang dirubah. Jadi seperti begini supaya semuanya menjadi fokus. Secara prinsip kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tadi mungkin sudah sempat dibahas untuk mengkoreksinya. Secara umum kalau kita mau mengkoreksi kelainan refraksi tadi, umumnya ada 2 pilihannya. Jadi kalau mau pakai alat bantu, apakah kita pakai kacamata atau kita menggunakan lensa kontak. Artinya kalau lensa kontak itu nanti akan dipasang di depan dari kornea atau bagian paling depan dari bola mata kita, ya. Nah, kemudian mungkin ada beberapa orang yang lepas dari ketergantungan dari penggunaan kacamata atau lensa kontak. Nah, itu kita bisa ada pilihan dengan dilakukan suatu tindakan yang disebutkan dengan lasik. Ya. Apa sih lasik itu? Jadi lasik itu adalah suatu singkatan dari laser in situ keratomilosis. Jadi ini adalah menggunakan laser pada kornea, kerato itu disebut kornea, untuk dilakukan milosis atau dilakukan pemahatan pada kornea. Jadi lasik itu singkatan laser in situ keratomilosis. Tujuannya adalah supaya kornea atau bagian paling depan dari bola mata itu berubah bentuknya, kelengkungan dan ketebalannya menjadi berubah untuk mengatasi tadi rabun jauh atau rabun dekat ataupun kondisi mata silindris. Dan merupakan tindakan outpatient, artinya pasien tidak perlu menginap, bisa langsung pulang sesudahnya. Secara prinsip kurang lebih seperti gini apa yang dikerjakan dengan lasik itu. Jadi laser yang akan kita berikan kepada kornea atau bagian paling depan dari bola mata itu, bukan kita berikan ke permukaannya, tapi kita berikan ke bagian tengah. Nah, secara umum untuk mencapai bagian tengah itu akan dibentuk dahulu flap. Jadi flap itu bagian permukaan dari kornea kita buka dahulu, seperti begini. Nah, sesudah bagian permukaannya dibuka, bagian tengah-tengah atau yang namanya stroma itu akan dilakukan disinari dengan laser atau di excimer laser. Dia dikikis sehingga bentuknya menjadi berubah.
kelengkungannya berubah, ketebalannya berubah. Setelah selesai, flap itu akan diposisikan kembali, ditutup kembali korneanya. Sehingga mungkin gambarannya kondisi kornea sebelum sudah ada perubahan dari kelengkungan dan ketebalan dari korneanya. Nah, itu tentu ada beberapa syarat kalau mau dilakukan lasik ya. Yang paling utama adalah umur. Umurnya itu 18 tahun atau lebih lanjut. Kemudian dari segi ukuran. Nah, pada pasien yang sebelumnya menggunakan lensa kontak, sebelum dilakukan pemeriksaan atau screening, lensa kontak tersebut harus dibuka dahulu. Bila menggunakan lensa kontak yang lunak, minimal 2 minggu dibuka. Tapi bila menggunakan hard lens, itu minimal 1 bulan perlu dibuka. Dan ada beberapa pasien yang memang tidak bisa dilakukan lasik. Yang pertama adalah pada pasien yang sedang hamil dan atau sedang menyusui. Karena pada kondisi ini ada perubahan status hormon pada tubuh pasien, sehingga ada perubahan juga dari sistem atau status refraksinya. Begitu. Nanti setelah melahirkan dan setelah beres menyusui, nanti akan kembali lagi ke dalam kondisi yang normal, hormonnya, baru itu nanti kita bisa pertimbangkan untuk tindakan lasik. Kemudian pada pasien yang korneanya terlalu tipis atau terlalu yang ekstrim, disebutnya keratokonus, itu juga kontraindikasi. Lalu juga pada pasien-pasien dengan beberapa penyakit, misalnya penyakit kolagen vaskular, rheumatoid arthritis, karena kornea ini juga sebenarnya jaringan kolagen. Sehingga kalau ada gangguan di satu jaringan, itu bisa juga ada gangguan di kornea, sehingga nanti kalau dilakukan lasik, penyembuhannya itu menjadi tidak baik. Atau ada penyakit-penyakit autoimun seperti lupus. Gitu ya. Nah, kemudian kalau mau dilakukan lasik, pemeriksaan apa saja sih yang akan dikerjakan? Yang paling utama tentu adalah pemeriksaan bagaimana sih ketajaman penglihatan. Jadi akan diperiksa untuk melihat huruf pada jarak tertentu, seberapa besar gangguan pada pasien tersebut. Dan satu yang paling penting adalah berapa besar sih ukuran koreksinya, berapa minusnya, berapa silindrisnya. Itu sangat penting sekali karena sebesar itu pula lah yang kita akan lakukan pengurangan atau menghabiskan gangguan refraksinya. Lalu akan dinilai juga berapa besar sih ukuran pupil, karena sinar itu akan masuk tergantung dari besarnya pupil. Dan ada jaringan kornea yang akan dilaser juga, itu nanti ada luasnya. Jadi harus disesuaikan antara besarnya pupil sama jaringan yang akan dilaser pada kornea. Dan akan dilihat bagaimana kondisi lensanya, apakah ada kekeruhan yang disebut dengan katarak. Kalau ada katarak, tentu yang dipertimbangkan adalah dilakukan operasi katarak. Operasi katarak itu nanti kan lensanya diambil, dipasang lensa tanam. Lensa tanamnya itu juga ada ukuran, sehingga bisa sekaligus mengkoreksi kelainan status refraksi pada pasien tersebut. Pada pasien glaukoma juga ini merupakan salah satu kontraindikasi. Ya. Nah, ada orang yang minusnya besar, yang disebut minus besar itu minusnya lebih dari 6. Pada orang-orang minus besar itu ada risiko bisa ada gangguan lebih lanjut pada kondisi saraf matanya atau pada kondisi retinanya. Makanya sebelum dilakukan lasik itu perlu dilakukan pemeriksaan kondisi retina atau saraf mata ya untuk dilihat apakah ada kelemahan di retinanya. Nah, kemudian pemeriksaan yang tadi mungkin saya sudah sempat singgung, yang termasuk screening pada kornea, screening lasik pada kornea, yaitu adalah melihat bagaimana ketebalan dari kornea dan bagaimana kelengkungan dari kornea tadi. Bila nanti hasil semua pemeriksaannya bagus, baru pasien bisa maju untuk dilakukan tindakan lasik. Ya. Kemudian mungkin tentang teknik lasiknya sendiri, itu ada beberapa jenis lasik yang bisa kita kerjakan. Secara umum mungkin bisa dibagi dua yang besar. Yang pertama adalah yang dilakukan pembuatan flap. Mungkin kalau tadi masih ingat, pembuatan flap itu adalah pembukaan kornea atau selaput bening di bagian permukaannya. Karena kita akan lakukan lasernya di bagian tengah-tengah dari kornea. Tetapi dengan teknologi yang baru, itu ada yang bisa kita kerjakan tanpa membuat flap dahulu. Yang dikerjakan dengan tetap membuat flap, ada dua jenis nanti cara membuat flapnya. Ada yang dengan blade atau dengan mikrokeratom. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan laser yang lain, yaitu disebut dengan femtolaser untuk membuat flap. Setelah dilakukan pembuatan flap, nanti dua-dua baik yang dibuka dengan blade atau baik yang dibuka dengan femtolaser itu
menggunakan excimer laser. Nah, ada teknologi yang terbaru yang disebut dengan SMILE, monofrekvensi yang stabil, yang disebut dengan SMILE. Jadi SMILE ini dia dilakukan tindakan laser tanpa membuat flap dahulu. Nanti kita coba lihat itunya. Saya nanti ada beberapa animasi, mudah-mudahan cukup lancar koneksinya, jadi tidak terputus-putus. Oke, kita bicara yang pertama dahulu. Mesin ini mesin PhysX dari Johnson & Johnson ini, dia mesin untuk melakukan excimer, ya. Setelah dilakukan pembukaan flap, lalu nanti dikerjakan dengan mesin ini nih. Nah, sekarang saya mau bicara dulu membuka flapnya pertama dengan mikrokeratom atau blade atau pisau tadi. Nah, bentuknya seperti begini si pisau itu. Jadi nanti dia akan nempel di kornea, dia akan menyayat korneanya untuk membuat supaya kita bisa buka flapnya. Ini ada animasi, mudah-mudahan bisa cukup stabil, koneksi bisa dilihat. Jadi nanti pertama si blade ini nempel di permukaan mata, lalu nanti si blade ini akan bergerak cepat sekali, bergetar cepat sekali dan sambil maju. Dia akan memotong permukaan dari kornea sampai ke bagian tengah-tengahnya gitu. Jadi nggak tembus. Kemudian bagian depannya ini, flapnya ini akan dibuka, lalu baru akan dikerjakan laser, excimer laser. Jadi dikikis si stroma atau bagian tengah dari korneanya. Nah, setelah dikikis nanti tentu saja ketebalannya menjadi berubah, kelengkungannya juga jadi berubah. Kemudian flap itu nanti diposisikan kembali. Ya, ini yang nomor satu, yang membuat flapnya dengan menggunakan blade atau pisau. Nah, ini yang kedua, dengan kemajuan teknologi ada yang disebut dengan femtolaser. Si femtolaser ini ternyata dia tuh mampu menembus jaringan permukaan tanpa merusak permukaan tersebut. Jadi dia tuh bisa menyayat ke bagian tengah-tengah. Jadi bayangkan kalau ini adalah kornea, dia tuh bisa menyayat di bagian tengah. Jadi kalau ditembak berulang-ulang, dia tuh bisa membuat seperti sayatan di bagian tengahnya. Jadi dia bisa berlaku seperti pisau, gitu. Ini mesin yang kita punya juga, Visumax dari Zeiss. Dia ini termasuk femtolaser. Ya, jadi akan dibuat, ini animasinya, dibuat sayatan tanpa menggunakan pisau, tapi menggunakan laser femtosecond. Nah, ini sedang digunakan, sedang menggunakan laser femtosecond. Dia sedang menyayat di bagian dasarnya. Kemudian nanti akan disayat bagian tepi dari korneanya. Kemudian nanti pasien ini akan pindah ke meja berikutnya, baru dibuka flapnya, dan baru nanti akan dikerjakan excimer laser pada stromanya. Gitu. Jadi ada dua jenis laser yang dikerjakan pada tindakan yang ini. Pertama untuk membuat flap pakai femtolaser, yang kedua menggunakan excimer laser gitu. Lalu flap akan ditutup kembali, ya. Nah, kemudian dengan kemajuan teknologi ada yang disebut dengan SMILE. SMILE itu pengerjaan lasik tanpa membuka flap. Jadi yang dikerjakan di sini adalah menggunakan femtolaser. Dia nanti akan menyayat kornea di bagian tengah-tengah, akan dibuat seperti dua tangkuk begitu, mangkok di bagian tengah-tengah dari kornea, jadi bagian dasar dan bagian permukaan. Lalu nanti hanya ditembus sekitar 2-4 mili di permukaan kornea untuk mengambil sayatan yang tadi sudah dibentuk. Coba kita lihat animasinya ya. Nah, jadi ini hanya menggunakan satu jenis laser, yaitu femtolaser di mesin Visumax. Nah, ini sedang disayat di bagian dasar, lalu disayat di bagian permukaannya sehingga ada dua tangkuk. Gitu. Nah, kemudian nanti akan ditembus, tapi yang ditembus hanya sedikit saja, sekitar 2-4 mili ini dari permukaan kornea. Nah, sayatan ini, bagian tengah yang tadi sudah disayat itu akan diambil. Sehingga hasil akhirnya si stroma kornea itu menjadi lebih tipis gitu. Flapnya tidak dibuka pada pasien yang dikerjakan SMILE ini, ya. Nah, tentu saja ada keunggulan-keunggulan dari yang tidak dilakukan pembukaan flap. Di antaranya pada saat membuat flap itu tentu juga ada risiko, flapnya bisa lepas dan sebagainya. Dan untuk salah satu keluhan sesudah lasik itu bisa timbul mata kering. Dengan dilakukannya SMILE, kemungkinan terjadinya mata kering itu lebih rendah. Ya. Nah, kemudian sesudah dilakukan lasik, apa sih yang akan dirasakan oleh pasien? Jadi, oh iya, saya belum cerita. Lasik itu dikerjakannya dengan bius tetes. Jadi pasiennya tetap sadar dalam posisi berbaring,
dan dia ditetes pada kedua mata sehingga tidak ada rasa nyeri pada saat tindakan. Ya. Nah, tetapi tentu saja sesudah tindakan efek obat biusnya itu akan habis. Ya. Biasanya setelah 1 jam itu mungkin ada rasa yang tidak nyaman pada mata pasien. Ya kan tentu ada perlukaan pada kondisi mata akan ada rasa yang nggak nyaman. Itu mungkin bisa sampai sekitar 6 jam pertama. Ya. Ada obat yang perlu dipakai. Jadi ada kurang lebih tiga jenis obat tetes mata. Ada yang seperti air mata buatan fungsinya, ada antibiotik dan ada anti radang. Ya. Selama seminggu pertama biasanya perlu menggunakan kacamata pelindung, terutama pada saat tidur, saat mandi, atau saat keluar rumah begitu. Kemudian ada beberapa larangan seperti misalnya air itu jangan masuk ke dalam mata, kemudian tidak boleh berenang atau sauna selama kurang lebih 1 bulan. Air nggak boleh masuk ke mata kurang lebih selama 1 minggu gitu ya. Dan tentu saja pasien tadi kan rawat jalan. Besoknya itu tentu harus datang untuk kontrol untuk dilihat kondisi matanya. Kontrol berikutnya biasanya adalah di 1 minggu, kemudian di 1 bulan pasca LASIK. Ya. Biasanya dalam 1 hari, 1 minggu itu ada perubahan yang cepat pada kemampuan penglihatan dari pasien. Tetapi kalau bicara tentang stabilitas itu mungkin bisa sampai beberapa bisa sampai 3 bulan pasca tindakan. Ya. Dan memang tetap pada beberapa pasien mungkin tetap harus masih menggunakan ukuran kacamata lagi, tapi tidak setebal yang awal. Dan ketika nanti memasuki usia 40 tahun, di situ kan ada mulai penurunan fungsi lensa mata. Untuk melihat dekat itu lensa mata kita harus mencembung. Nah, memasuki usia 40 tahun kemampuan itu berkurang. Sehingga untuk melihat dekat harus dibantu dengan kacamata plus. Nah, tetap saja nanti pada pasien-pasien yang sudah di-LASIK, itu nanti akan terjadi hal seperti ini. Ya. Itu karena usia. LASIK itu aman nggak sih? Itu salah satu tindakan yang itu sudah dikerjakan dari sejak tahun 80-an. Semakin ke sini teknologinya semakin canggih dan kita juga kan harus melakukan screening dahulu sehingga keamanannya tinggi, akurasinya tinggi, risikonya rendah. Ya, tapi tetap masih bisa terjadi apa? Misalnya yang paling sering itu adalah mata kering. Kedua yang lebih sering lagi adalah mungkin pada beberapa pasien akan mengeluhkan kalau melihat sumber cahaya itu seperti berpendar atau kayak ada lingkaran gitu di titik cahaya tersebut. Ya. Dan pada pasien yang dilakukan LASIK yang dengan pembuatan flap, ada risiko kalau dia ada trauma atau terbentur pada matanya, flapnya itu bisa ada pergeseran, gitu, sehingga penglihatannya bisa buram. Kemudian, nah bagaimana sih kemungkinan hasilnya? Mungkin saya mau highlight sedikit. Yang disebut normal itu biasanya di 20-20. Jadi dari penelitian terhadap kurang lebih 85 orang yang dengan minus atau miop ya, itu 94% itu bisa bebas dari menggunakan kacamata. Artinya mungkin sekitar 6% masih tetap nanti ada ukuran kacamata, tentu ukurannya tidak sebesar yang awal, sisanya kecil saja. Dan kalau dilihat bahkan ini sekitar 77% penglihatannya tuh lebih bagus dari yang disebut normal. Jadi 20/16 itu lebih bagus dari normal. Jadi mungkin seperti mata elang gitu ya. Oke, kemudian, nah ini mungkin saya bicara sedikit tentang tarif. Tarif ini mungkin bisa dilihat di website dari Cicendo, ya. Tapi saya highlight sedikit bahwa kan tadi sebelum dilakukan tindakan LASIK itu perlu dilakukan screening dahulu. Nah, tarif screening itu sekitar 1,5 juta. Jadi beberapa pemeriksaan dengan alat-alat yang canggih untuk melihat, memfokuskan bagaimana sih kondisi korneanya cukup tebal, kelengkungannya bagus dan sebagainya, sehingga aman nggak untuk dilakukan LASIK. Untuk tindakan LASIK tadi kan ada 3 ya, ada yang menggunakan microkeratom atau blade, ada yang menggunakan femtolaser, dan ada yang relax smile. Ini tarifnya seperti ini. Jadi untuk 2 mata 15,75, kemudian 25,5 dan 31 juta. Ya. Jadi hal apa mungkin yang bisa kita pelajari dari ini, kita ambil sama-sama. Jadi LASIK itu adalah suatu jenis tindakan bedah refraktif yang paling sering dikerjakan, begitu. Tentu paling penting adalah dilakukan pemeriksaan awal dan dilakukan screening atau pemilahan pasien yang baik. Dan perlu disampaikan tentang kemungkinan hasil yang akan dicapai. Keamanan dan keakurasian dari LASIK ini sangat bagus. Walaupun demikian, kita mesti tetap diskusikan. Bisa terjadi komplikasi walaupun jarang. Baik, mungkin kalau masih ada pertanyaan nanti bisa mengkontak ke nomor-nomor ini, bisa lewat website, Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Share dari saya mungkin saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa banyak yang diambil dan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat
Salam sehat mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andrew. Menarik sekali paparannya, khususnya mengenai tadi update ya layanan eksekutif Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, khususnya untuk rawat jalan juga tadi sudah diupdate bahwa 1 November ini kita akan mempunyai suasana baru untuk layanan eksekutif rawat jalan. Itu ya Dr. Andrew. Juga untuk LASIK juga tadi sudah disampaikan bahwa bagi mereka yang ingin terbebas atau tidak ketergantungan kembali dengan kacamata atau lensa kontak, bisa dilakukan LASIK gitu ya. Untuk penanganan gangguan refraksi tersebut. Baik, itu 2 narasumber kita hari ini. Silakan kepada Bapak Ibu nasabah Mandiri Prioritas, bagi yang akan bertanya langsung saja raise hand dan langsung bertanya kepada narasumber kita khususnya untuk bincang mata, kesehatan mata, LASIK dan layanan eksekutif ini. Mohon berkenan juga mengisi link daftar hadir pada kolom chat dan ada share brosur juga, barangkali bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan langsung raise hand saja Bapak Ibu nasabah prioritas, Mandiri Prioritas, mengenai paparan yang disampaikan oleh Dr. Andrew tersebut. Kami persilakan. Ada Bapak Sinurat, Bapak Fuadi Ibrahim, Bapak Agus Syamsuri, Bapak Aim Nur Salim. Mungkin dari chat ada ya Pak Agus? Dari chat, oke. Saya bacakan aja. Langsung dibacakan aja dok, langsung dijawab. Silakan dok. Baik Pak Aim Nur Salim, terima kasih. Untuk LASIK maksimal minus berapa? Jadi maksimal kurang lebih sekitar 10 Pak Aim. Tentu nanti kita perlu sesuaikan juga, perlu cek juga bagaimana ketebalan dari kornea pasien tersebut. Karena LASIK itu kan ditujukan pada kornea atau bagian paling depan dari mata. Pada prinsipnya semakin besar minus, semakin besar juga jaringan yang akan dihabiskan dengan laser. Gitu. Jadi artinya apabila korneanya cukup tebal, itu mungkin bisa dihabiskan seluruhnya. Begitu. Tapi kalau kurang ketebalannya, bisa jadi tidak bisa dihabiskan seluruhnya, jadi hanya dikurangi saja minusnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Pak Aim Nur Salim, apakah cukup? Apakah ada yang lain, pertanyaan yang lainnya? Bapak Sinurat akan bertanya, Pak? Mohon di-unmute, Pak. Mohon di-unmute dulu mikrofonnya, Pak. Bapak MP Sinurat, mohon izin di-unmute dulu. Bagaimana suaranya, kedengaran, Pak? Ya, terdengar, Pak. Silakan, Pak, ajukan pertanyaan langsung kepada Dr. Andrew. Silakan, Pak. Ini kalau biaya untuk laser gitu berapa biayanya, Pak? Silakan, Dr. Andrew. Mungkin maksudnya LASIK. Untuk operasi laser. Ya, operasi ya. Jadi LASIK itu kan operasi dengan menggunakan laser yang ditujukan pada kornea dengan tujuan tadi untuk mengurangi minus atau silindris begitu ya, untuk mengurangi ketergantungan dari kacamata atau lensa kontak. Tarifnya itu ada screeningnya itu kurang lebih 1,5 juta. Jadi diperiksa dengan menggunakan alat-alat yang canggih yang ditujukan pada bagaimana kondisi kornea. Lalu untuk jenis tindakannya sendiri kurang lebih ada 3. Ada yang LASIK dengan mikrokeratom, kemudian ada yang LASIK dengan femtolaser. Nah, itu dua-duanya masih dilakukan pembuatan flap ya. Dan yang ketiga itu LASIK yang dengan smile gitu ya. Untuk tarifnya untuk yang LASIK dengan mikrokeratom itu di 15,75 juta. Kalau yang femtolaser itu di 25,5 juta, sedangkan yang relax smile itu di 31 juta. Pak. Ada lagi Pak Sinurat, silakan. Terima kasih Pak. Dan itu semua bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Cicendo? Betul Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak MP Sinurat. Pertanyaannya, nah mungkin saja Dr. Andrew yang paling nyaman itu sebetulnya tadi kalau dari paparan sebetulnya smile ya Dr. Andrew ya. Jadi memang ada beberapa keunggulan dari smile itu. Pertama kan dia tidak dilakukan pembuatan flap. Tidak dilakukan pembuatan flap. Itu artinya risiko untuk yang terjadi berkaitan dengan pembuatan flap menjadi tidak ada. Artinya kalau yang dilakukan pembuatan flap itu kan kalau misalnya dia terbentur, flapnya itu begitu.
Nah, itu menjadi tidak ada. Yang kedua, juga diantaranya adalah sayatan yang dilakukan, yang ditembus pada bagian tengah mata itu kan minimal, sehingga risiko untuk terjadinya mata kering itu menjadi lebih rendah pada yang dilakukan smile itu. Oh, lebih nyaman bagi pasiennya gitu ya, Dokter Andrew ya. Hasilnya Ya, juga, betul. recovery-nya juga mungkin lebih cepat ya. Baik. Baik, terima kasih Dokter Andrew. Silakan Bapak Ibu yang terhormat nasabah Mandiri prioritas lainnya. Barangkali ada yang ditanyakan, Ibu Dini Maya, ada Ibu Diani Puspitawati, Bapak Edi Samuel, silahkan langsung raise hand saja untuk bertanya. Langsung kita komunikasi bersama Dr. Andrew di sini. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Atau barangkali dari teman-teman di Bank Mandiri ada yang ditanyakan juga mengenai hal ini, dipersilahkan. Pak Andi, Bu Risya. Oke, sambil menunggu Dr. Andrew ada yang ditambahkan? Baik, Bu Risya ada yang ditanyakan? Dari saya belum, Pak Agus. Dengan siapa ini, Bu? Maaf. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Oh, Bu Risya belum ada pertanyaan? Baik, ada lagi yang raise. Nah, ini ada lagi, Dok. Apakah ada pantangan dari Bapak dari Ibu Susi nih? Apakah ada pantangan lain setelah operasi lasik, gitu, Dok? Mungkin setelah lasik itu kita nggak boleh apa? Tadi kan dokter sampaikan tidak boleh kena air dulu dan lain sebagainya, gitu. Apakah ada pantangan lainnya, Dok? Setelah kita lakukan lasik, silakan, dokter. Halo Dr. Andrew. Ya. Ya, silakan. Jadi gue pertama masuk air ke dalam mata. Ya, gimana koneksi saya? Ya. Gimana sekarang terdengar suara saya? Terdengar, Dok. Silakan lanjutkan, Dok. Baik, jadi selama kurang lebih 1 minggu pertama, itu air jangan masuk ke, mungkin terputus-putus ya? Udah bagus, Dok, sekarang. Oke. Ya, jadi diantaranya selama 1 minggu pertama, air jangan masuk ke dalam mata begitu ya. Jadi juga jangan menggunakan kosmetik mata dahulu selama seminggu pertama itu. Ya. Kemudian nggak usah dikucek-kucek begitu. Sehingga ketika kita tidur, kemudian mandi atau kita keluar, itu sebaiknya menggunakan kaca pelindung selama seminggu pertama. Ya. Kemudian untuk aktivitas ringan silakan, itu boleh dikerjakan. Tapi kalau aktivitas berat, olahraga yang berat, mungkin ditunda dulu sampai sekitar 1 bulan begitu. Sampai semuanya stabil ya, Dok ya, karena masih perkembangan recovery berkaitan dengan flap tersebut ya, Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Esther A.G. Sitorus. Terima kasih Ibu Esther. Untuk lansia katanya, Dok, apakah perlu diberikan beberapa suplemen atau vitamin mata untuk mempertahankan kesehatan mata katanya, Dok? Silakan Dr. Andrew. Ya, jadi secara umum kalau misalnya kita konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran dengan jumlah yang cukup, bisa dari sana. Ya. Tapi kalau misalnya pada beberapa mungkin ada yang kurang suka sayuran, kurang suka buah-buahan, jadi bisa digantikan mungkin dengan suplemen. Suplemennya itu ya diantaranya untuk kesehatan mata yang ada vitamin A atau beta karoten. Halo Dr. Andrew, terputus-putus. Kemudian ada vitamin C juga baik untuk kesehatan mata. Ya. Aduh, punten. Gimana sudah? Oke, bagus Dok. Diulang sedikit Dok. Ya, jadi baik. Jadi vitamin A atau beta karoten, ya, kemudian vitamin C, lalu juga ada lutein dan zeaxanthin juga itu dibutuhkan juga
oleh kita ya. Mungkin saya mau sedikit juga konsep yang itu mungkin makan wortel misalnya di jus gitu, wortel mengurangi minus, yaitu mitos kalau itu ya. Di wortel itu memang ada kandungan vitamin A atau B ya, saja. Jangan juga terlalu banyak gitu. Saya pikir kalau misalnya sampai setiap hari di jus tidak perlu juga gitu ya. Kalau ada di dalam sayur, di dalam sop itu kandungan wortel, saya pikir itu cukup. Baik. Baik, demikian Bu Esther dari Dr. Andrew. Ini ada lagi dari Ibu Trini ini, Dok. Apakah ada batasan maksimal usia yang bisa dilakukan LASIK katanya, Dok? Apakah ada manfaat LASIK untuk yang berusia lebih dari 50 tahun? Silakan, Dok. Ya. Baik. Jadi kalau pada sebenarnya batasan 10 tahun ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan kalau usia sudah di atas 40 tahun. Yang pertama, tadi kalau usia di atas 40 tahun, kondisi lensa di dalam mata kita juga kan mulai melemah. Di melihat dekat itu butuh kacamata plus. Nah, artinya kalau dia mau dilasik untuk mengurangi minus atau silindrisnya untuk jauh, jadi dia lepas kacamata untuk jauhnya, tapi untuk lihat dekatnya nanti harus butuh kacamata lagi. Keberatan atau tidak untuk dilakukan hal tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, usia di atas 40-50 tahun itu biasanya ada kecenderungan lensanya menjadi keruh atau disebut ada katarak. Nah, itu ada katarak, kita lakukan operasi katarak. Jadi lensa buatan untuk menggantikan fungsi lensa, yang lensa tadi ada ukurannya. Jadi bisa sekaligus mengkoreksi juga untuk minusnya, dan bila dibutuhkan juga bisa mengkoreksi lensa khusus yang juga akan mengkoreksi silindrisnya juga gitu. Kemudian satu lagi mungkin di atas 40-50 tahun itu biasanya akan timbul mata kering. Dan salah satu hal yang muncul sesudah LASIK adalah mata kering juga. Sehingga mungkin kita akan pada pasien tersebut kemungkinan lebih sering. Biasanya dengan berjalannya waktu itu kondisinya ada perbaikan. Ya, baik. Itu mungkin hal-hal yang pertimbangan. Intinya mungkin sebelum dilakukan LASIK itu tadi yang Dr. Andrew sampaikan adalah perlu dilakukan screening. Kenapa harus dilakukan screening? Karena untuk melihat apakah kita ini kandidat yang tepat untuk dilakukan LASIK, karena tidak setiap orang bisa di LASIK ya, Dok ya. Maka dari itu perlu dilakukan namanya screening terlebih dahulu. Nah, mungkin informasi hari ini bermanfaat sekali untuk di-share juga Bapak Ibu ke saudara-saudara kita, anak-anak, menantu atau kerabat-kerabat kita, barangkali mau terbebas dengan ketergantungan kacamata atau lensa kontak. Saat ini ada teknologi namanya LASIK gitu. Demikian. Nah, ini Dok ada berita menarik ini dari Ibu Bapak Ibu semuanya, dari Ibu Dini Maya. Ibu Dini Maya menyampaikan bahwa, Dok, saya sudah LASIK tahun 2011 di Cicendo. Wah, ternyata ada nasabah prioritas juga yang pernah di LASIK di Cicendo nih. Juga dan alhamdulillah dari -9 silindris 5 bisa hilang, jadi saya tidak pakai kacamata lagi. Wah, selamat ya Bu Dini. Berita bagus nih. Ini sebetulnya bisa menjadi contoh bagi yang berminat lainnya, kandidat-kandidat lainnya untuk LASIK. Nah, ini ada satu lagi. Nah, pemeriksaan terakhir tahun 2019, jadi beberapa tahun kemudian minus saya jadi 0,5. Tapi saya tidak pakai kacamata, dokter. Terus dokter mata juga memperbolehkan supaya mata saya tidak malas. Baiknya pakai kacamata atau tidak ya, Dok? Karena kalau saya sih nyaman-nyaman aja katanya. Jadi setelah 2019 ada minus gitu, Dok. Jadi minus 0,5. Boleh dipakai nggak sih kacamatanya? Mungkin begitu, Dok. Ya, silakan. Artinya kalau 0,5 mungkin besarnya kelainan refraksinya kecil. Jadi kalau tidak dipakai juga gangguannya mungkin tidak terlalu mengganggu. Ya. Jadi kalau nggak dipakai nggak terlalu masalah. Kalau mau penglihatan lebih jelas bisa dipakai. Ya,
Mungkin masih banyak yang suka nanya nih dok, kalau udah dilasik bisa kembali lagi nggak sih minusnya gitu dok? Itu seperti apa dok? Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama itu memang kita perlu lihat dahulu. Tadi kan umur di atas 18. Halo dokter. Tahun ya. Yang ya. Tadi kan pertama umurnya di atas 18 tahun. Ya, yang kita harapkan dari umur di atas 18 tahun itu status refraksi matanya sudah stabil. Nah, biasanya gimana sih kalau ukur stabil itu? Jadi ukuran kacamata yang sekarang dengan yang tahun yang lalu, ukuran kacamata yang sekarang dengan yang tahun yang lalu tidak berbeda lebih dari 0,5 dioptri. Nah, jadi kalau perbedaannya tidak lebih dari setengah, itu dianggap matanya tetap sudah stabil. Ya, suara saya terdengar Pak Agus? Ya agak putus-putus dok. Ya, aduh punten kayak sinyalnya. Ya, jadi sebenarnya kita bisa memprediksi pertama dari hal tersebut. Kalau matanya sudah stabil, harapannya tentu supaya kedepannya hasil dari lasik ini bisa stabil juga. Itu satu hal. Ya, jadi kita mempelajari dari status refraksinya ke belakang. Yang kedua, memang ada yang disebut dengan regresi. Ya, itu memang seperti bisa muncul lagi sesudah dilakukan lasik. Sama kalau minusnya memang minus yang besar. Jadi minus yang besar itu ya minus lebih dari 6. Kejadiannya kecil hal tersebut. Jadi ada dua hal yang munculkan aku tadi. Dan tentu pola hidup juga menentukan ya dok ya, pola gizi juga menentukan sekali faktor-faktor kembali tidaknya minus tersebut ya dok ya, selain hal yang tadi dokter sampaikan. Nah ini dok dari Ibu Anissa Bella, katanya saat ini sedang hamil 5 bulan. Apakah untuk operasi lasik bisa dilakukan atau nanti saja setelah lahiran gitu dok? Silakan dokter Hendro. Ya, tentu tadi salah satu kontraindikasi dilakukan lasik itu pada pasien yang sedang hamil atau sedang menyusui. Karena pada pasien tersebut ada perbedaan status hormon yang akan mempengaruhi juga status refraksi atau berapa sih ukuran kacamatanya. Nah, tentu itu dulu kalau sedang hamil tentu. Dan kalau sedang menyusui, bereskan dulu mungkin menyusuinya. Nah, nanti kalau kondisi mungkin 2-3 bulan sudah selesai menyusuinya sudah lebih stabil, baru dilakukan screening untuk lihat bisa nggak dilakukan lasik. Baik. Terima kasih Dr. Andrew. Silakan Bapak Ibu semua ada yang mau bertanya langsung, silakan raise hand. Bapak Edi Samuel, Ibu Weriza, Ibu Endang Wahyuni, Bapak Sugito, Bapak Al Bursiano, Ibu Diana Puspitawati, Bapak Rianto, silakan barangkali ada yang ditanyakan langsung raise hand saja. Sudah jelas semuanya? Mungkin dari saya Pak Agus. Silahkan Bu, silahkan. Baru terinspirasi mau nanya. Tapi saya nggak tahu tadi udah ditanyakan apa belum karena saya kebetulan tadi ada kegiatan sedikit. Yang pertama, mungkin di usia saya sekarang saat ini menginjak usia 40. Nah, kalau misalkan di usia seperti saya, apakah lebih efektif untuk vitamin mata itu dari makanan yang natural atau dari vitamin buatan gitu, maksudnya bukan dari makanan alami, lebih efektif yang mana gitu. Kemudian kalau setelah misalkan melakukan operasi lasik, ada pantangan makanan kah yang harus diikuti gitu supaya hasil operasinya mungkin efektif atau tidak berdampak negatif gitu kalau kita ada pantangan. Itu ada 2 pertanyaan Pak Gus. Makasih dokter. Ya. Terima kasih Bu Risya. Silakan Dokter Andrew. Baik. Langsung saja. Tadi di usia di atas 40 tahun tentang suplemen dan yang didapatkan langsung dari makanan ya. Saya pikir apabila kita bisa dapatkan langsung dari makanan itu akan bisa lebih baik. Untuk jumlah yang perlu dikonsumsi mungkin jumlahnya menjadi lebih banyak. Kalau suplemen kan cukup mungkin hanya dengan 1 pil saja begitu ya, itu bisa segala macam terkandung di sana. Tapi kalau kaitannya misalnya usia di atas 40 atau bahkan
50-60 tahun ya, misalnya kita mau dapatkan vitamin D dengan cara berjemur, itu mungkin lebih bijaksana kalau kita juga dengan kita minum secara suplemen. Itu mungkin akan lebih baik penyerapannya dibandingkan kalau kita harus berjemur karena kurang begitu efektif untuk kita dapatkan vitamin D-nya. Kemudian kalau tadi tentang lasik ada pantangan makanan nggak? Tidak ada. Tapi justru kita anjurkan banyak makan buah atau sayur atau banyak minum. Kenapa? Karena tadi ada kondisi lasik. Nah, dengan kita bantu imbangi dengan konsumsi yang banyak cairan ini, itu akan mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Baik, sudah cukup jelas Bu Riz ya? Jelas, terima kasih Dr. Andrew, makasih Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Risya. Silakan Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan, Bapak Prasetya barangkali. Baik, bila sudah memahami hal yang disampaikan, barangkali Dr. Andrew ada yang disampaikan tips atau take home message gitu bagi kita semua, Dok. Apa, Dok? Silakan Dr. Andrew. Mungkin sebenarnya info-info tentang lasik, info tentang pelayanan Rumah Sakit Mata Cicendo ini, kalau misalnya mau lihat lebih jelas lagi, bisa kita lihat juga di website gitu, Pak Agus. Ya. Di sana info-infonya cukup lengkap, termasuk tentang tarif dan jam pelayanan dan sebagai dokter-dokternya dan sebagainya, itu bisa dilihat di sana. Itu saja mungkin Pak Agus. Baik, terima kasih Dr. Andrew. Jadi kita bisa akses cicendoeyehospital.org ya, cicendoeyehospital.org untuk websitenya, Instagram kita rs.matacicendo, Twitter kita @rs_matacicendo, dan Facebook Kesehatan Mata. Silakan Bapak Ibu untuk follow semua media sosial kita dan kunjungi website kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Mohon izin semua Bapak Ibu yang kami hormati untuk share screen atau share kamera. Kita akan berfoto bersama sebelum mengakhiri acara hari ini. Mohon izin semuanya untuk share kamera. Silahkan. Ibu Dirut. Silahkan Bu Dini, Ibu Esther, terima kasih, Bapak Edi. Silahkan semua standby, Prasetya silahkan. Oke, silahkan dirapi-rapikan dulu posisi duduk. Oke, Pak Yuda, terima kasih. Silahkan. Oke, semua udah siap ya? Oke, berikan senyum yang terbaik. Tangannya gini ya. Semuanya. Salam sehat mata. Oke ya, siap ya? Siap ya? Bentar. Masih ada yang belum buka kamera nih. Oke, Pak Bambang ini udah buka kamera belum nih, Pak? Silahkan, Pak. Bapak Supangkat Q. Oke. Siap ya? Senyum. 3, 2, 1, tahan. Sekali lagi. Ibu Dini siap, baru muncul Pak Bambang. Siap. Bu Risya. 3, 2, 1, tahan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Semoga sehat selalu. Demikian bincang mata kita hari ini. Jangan lupa kami tunggu Bapak Ibu nasabah mandiri prioritas di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo untuk menikmati layanan terbaik kami. Mohon izin Bapak Ibu semua, kami akhiri bincang mata hari ini. Terima kasih Bapak Ibu nasabah mandiri prioritas yang luar biasa hari ini. Juga tim Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo dan Bank Mandiri semua. Sampai bertemu di bincang mata selanjutnya. Salam sehat mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua nasabah.
berkisah bukan tentang kelugasan, namun tentang sebuah anugerah hingga kita harus bersyukur kepadanya, kepadanya. Kisah ini tentang mata sebuah wujud jendela dunia yang dengannya kita bisa melihat keindahan alam semesta, semesta. Lagu ini ku persembahkan sebagai wujud kasih sayang, dengan tulus ku ucapkan, dengan tulus ku ucapkan salam sehat mata. Salam sehat mata. Kita akan berkisah bukan tentang kelugasan, namun tentang sebuah anugerah hingga kita harus bersyukur kepadanya, kepadanya. Kisah ini tentang mata sebuah wujud jendela dunia yang dengannya kita bisa melihat keindahan alam semesta, semesta. Lagu ini ku persembahkan sebagai wujud kasih sayang, dengan tulus ku ucapkan,
ucapkan salam. Salam sehat mata, 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 Salam sehat mata. kita akan berkisah bukan tentang kelugasan, namun tentang sebuah anugerah hingga kita harus bersyukur kepadanya, kepadanya. Kisah ini tentang mata, sebuah wujud jendela dunia yang dengannya kita bisa melihat keindahan alam semesta, semesta. Mari kita syukuri agar bertambah berkah lagi, bukan dalam hati akan nikmat ilahi. Mata mungkin kadang terlupa akan nikmat yang esa tanpa kita sadari akan pentingnya ini, pentingnya ini, akan pentingnya ini. Sahabat mata, lagu ini ku persembahkan sebagai wujud kasih sayang. Dengan tulus ku ucapkan, dengan tulus ku ucapkan salam. Salam sehat mata, 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 salam sehat mata. Salam sehat mata. Kita akan berkisah bukan tentang kelugasan, namun tentang sebuah anugerah hingga kita harus bersyukur kepadanya, kepadanya. Kisah ini tentang mata, sebuah wujud jendela dunia yang dengannya kita bisa melihat keindahan alam semesta.